masih melekat dengan nama Lutfi Idol? Ada yang dikangenin nggak sih dari masa-masa jaya banget ketika itu? Jurinya, apanya, jobnya banyak banget ketika itu. Apanya gitu, Kangen asrama. diundang nyanyi loh saya di acara Idol. Enggak, ya. Wow, udah 2 dekade lebih ya kak. Gimana? Eh Banyak banget kangennya karena terima kasih sekali lagi buat RCTI yang kebetulan juga saya berada di season pertama. Eh, Kebersamaan itu udah pasti hal-hal yang kita kangenin karena waktu itu kita sempat ngerasain yang namanya roadshow ke 5 kota plus ke Singapura. Waktu itu kita dapat bertatap muka langsung waktu itu sama the winner American Idol, angkatannya season yang ke Jennifer Hudson Oke. ya. Aduh, siapa Cat apa pemenang Davi. Idol, bukan yang cewek, season 3, Jennifer Hudson, yang cewek. Itulah pokoknya ya. Terus kita keliling-keliling, terus kita banyak dapat kesempatan buat tampil di berbagai acara musik waktu itu. Eh, dan yang paling kangenin tuh kalau inget-inget zaman dulu, kalau pada saat lombanya ya, kompetisinya berlangsung, pas result show yang jelas itu kan udah, aduh siapa nih gitu kan. Aduh, kalau dulu mah kalau kita kebetulan kayak ya udahlah ya terserah ya bodo amat lah ya siapa yang mau keluar duluan ya udah siap gitu kan ya. Tegangnya kan berasa tuh, terus teriakan-teriakan teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga yang ngantri dari pagi udah bawa umbul-umbul. Wah, itu hal yang nggak akan bisa dilupain. Jadi flashback sedikit. Ya, juri-jurinya kan kalau angkatan saya dulu masih ada, maksudnya ada Mbak Titi, Titi DJ, terus Mas Indra Lesmana, Iya. Mbak Mutia Kasim, terus sama Mas Dimas J waktu Iya, itu. iya. Kalau yang paling orang tunggu-tunggu komentarnya tuh sebenarnya dulu Mbak Mukas waktu itu. Ya, Mbak Mukas tuh orangnya straight to the point gitu kan. Kalau sekarang versinya mungkin siapa ya? Mungkin kayak Bunda Iya. Maya kali ya. Karena Bunda Maya kan orangnya saklek gitu kan ya. Ya bagus-bagus, jelek-jelek gitu kan ya. Nah, waktu itu tuh zaman saya tuh Mbak Mukas tuh. Terus kalau yang bidadarinya yang baik hatinya Mbak Titi gitu kan. Mas Indra juga, Mas Indra lebih kayak mengomentari yang relate gitu kan ya. Semuanya punya perannya masing-masing sih. Jadi sehat-sehat semuanya juri-juriku. Pas ngejaga kualitas suaranya seperti apa sih Mas? Dulu kan sampai sekarang masih bertahan kan prosesnya sangat lama. Banyak perubahan lah mungkin ton suara, berat badan apa Ya, 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 ya. Saya menyadari mempengaruhi itu. ya. Ya, perubahan manusia terutama aku gitu kan ya, setelah saya eh, rasain dan jalanin gitu kan ya, memang banyak ya. Tapi yang terpenting adalah menjaga pita suara ini adalah hal yang paling beresiko gitu kan ya, karena ya kita kerja menggunakan modalnya ini gitu kan ya, suara. Tapi kan masing-masing orang punya treatment dan caranya masing-masing. Jujur saya nggak ada treatment khusus untuk merawat pita suara saya agar tetap staminanya terjaga. Mungkin yang saya jaga itu adalah pola kebiasaan saya supaya segala sesuatunya itu balance. Karena buat saya penyanyi terutama kalau kita istirahatnya cukup, terus kerjaan nyanyinya banyak, insya Allah suaranya akan baik-baik saja. Plus dengan olahraga itu udah pasti ya. Kalau penyanyi olahraganya itu kalau nggak jogging, lari, jalan, atau berenang untuk diafragmanya supaya lebih kuat kan. Dan makanan, saya nggak ada pantang. Makanan makan apa aja saya hajar. Dan kebetulan saya suka hobi masak ya gitu kan ya. Jadi segala sesuatunya yang menurut saya suka ya saya masak. Jadi nggak ada pantangan. Makan pedas iya, gorengan juga. Cuman kebetulan kalau udah di sekarang-sekarang nih saya batasin kalau memang ada kerjaannya banyak,
Oke. Usahakan nggak minum yang dingin-dingin gitu. Standar sih ya. Standar. Kuncinya tuh saya belajar dari sahabat-sahabat semuanya gitu kan ya. Eh, Obat yang paling manjur itu adalah kencur dan bawang putih. Oh, Ya kan, dikunyah? dikunyah aja. Itu dari dulu, Oh, dari kecil ya. Jadi kalau serak udah mulai gatal-gatal tenggorokan, jadi saya bawa satu toples isinya tuh kencur sama bawang putih gitu, mentah-mentah. dimentah-mentahin, Oke, oke, oke. terus kumur-kumur minum air hangat, Telan. telan. Wow, semriwing rasanya. Kalau Tapi nggak itu biasa nggak cocok banget. kalau yang nggak biasa, awalnya juga nggak biasa. Pasti pertamanya ngerasa nggak nyaman ya gitu. Terus lama-lama setelah dirutinin gitu kan ya, sudah terbiasa, jadi kayak udah kayak ngunyah permen aja gitu. Yang namanya obat, apalagi ini kan lebih ke herbal Hmm. gitu kan, jadi lebih baik dikonsumsi asal dengan porsi yang pas gitu. Kebanyakan juga bahaya kan ya, apalagi bawang putih kalau makan banyak kan, wow rasanya seperti apa itu. Cukup setengah atau satu butir aja kalau misalnya lagi nggak enak tenggorokan gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kita ngobrolin lagu terbaru sedikit, Mas. Oke. Nah, ada 3 tadi ya yang sudah dirilis. Ya. Nah, yang terbaru, boleh dong ceritain yang mau dirilis nih, cerita tentang apa dan seperti apa konsep yang akan disajikan nanti ke penonton. Ya, terima kasih. Jeda single terakhir itu tahun berapa ya sama Mbak Mer? Maksudnya dibayangin, maksudnya dibayangin. Sorry. Ada equal. Nah, Oke. ya suruh login ya. Oh, sudah gitu ya. Yang Geser, lihat geser sini dikit dulu. Ada logo equal ya? enggak, tadi ada tulisan Asia jangan dimati gitu. Oh, Kamera itu aman. Itu Ya. rolling tuh. Nah, boleh Mas diceritain nih lagu terbarunya yang akan rilis nih, lagunya bercerita tentang apa? oke. Lagu single yang terbaru yang akan keluar judulnya Bukan Pahlawan Super. Ya, Ciptaan? ciptaan Kak Adrian Warau. Jadi ini ceritanya memang apa ya, bisa dibilang ada sedihnya, ada happy-nya, ada mengharukannya gitu kan ya. Karena apa? Karena pencipta lagu dari Bukan Pahlawan Super ini sudah meninggal dunia setahun yang lalu ya, Kak Adrian ya. Apa tahun ini ya? Sorry, tahun ini beberapa bulan yang lalu. Saya itu bersahabat dengan Kak Adrian Warau itu eh, sejak saya mengikuti kompetisi bintang radio televisi remaja tahun 97 ya. Pertemuan pertama saya di situ, and then akhirnya kita lose contact, dan akhirnya pas pandemi eh, saya keep in touch lagi secara nggak sengaja. Beliau telepon, yang dimana kebetulan waktu itu saya juga sedang mencari-cari lagu terbaru untuk dikumpulkan menjadi mini album saya. Jadi kayak gayung bersambut, kayak udah jodoh nih gitu kan. Pas beliau telepon saya juga kaget. Lah kak, saya kepikiran loh, kepingin juga cari lagu sama kakak. Akhirnya ditawarin lah lagu Bukan Pahlawan Super ini ke saya. Tanpa berpikir banyak dan panjang, saya langsung ambil. Saya suka sekali lagu ini karena lagu ini sangat sederhana dari liriknya, tapi it's very meaningful dan sepertinya akan relate dengan kehidupan teman-teman di luar sana. Sebenarnya lagu ini tuh banyak ruang ya yang akan timbul ketika mendengarkannya. Karena kemarin juga sempat aku buat konten kayak bikin video reaction ketika mendengarkan lagu saya yang terbaru, dan semuanya pada nangis gitu kan Oh ya. ya? Saya juga nggak apa ya, tidak eh, berpikir sesedih itu lagu ini gitu, tapi ternyata setelah didengarkan banyak teman-teman dan orang-orang yang jujur yang saya juga nggak kenal gitu kan ya, eh, ternyata banyak yang nangis gitu kan, tambah lagi gue nangis. Aduh, gimana nyanyi live-nya ini gitu kan ya. Lagu ini bercerita tentang, ya seperti saya bilang tadi, bahwa kenapa bukan pahlawan super, karena mungkin
Pahlawan itu kan sebenarnya selalu dikaitkan dengan kalau di keluarga ayah ya. Mm-mm. Ya, ayah itu sebagai tulang punggung Iya. yang di superhero-kan lah. Tapi ternyata kita ini hidup tidak harus dituntut untuk sempurna. Belum tentu dengan apa yang kita pikirkan sudah sempurna, tetapi di mata orang lain ternyata masih banyak kurangnya. Jadi highlightnya adalah memang manusia tidak ada yang sempurna, walaupun kita dilahirkan secara sempurna. Tetapi secara berkehidupan, apalagi kita kaitkan dengan orang tua dan anak, itu kan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kadang saya juga baru tahu dan saya pun juga mengalaminya. Seperti saya bilang tadi bahwa ibu saya single parent tapi beliau bukan tipikal orang tua yang spontan untuk memberikan reaction kayak memuji atau apapun lah. Tapi ternyata banyak juga yang mengalami hal-hal yang serupa walaupun tidak sama tapi walaupun jalannya serupa. Semoga teman-teman yang mendengarkan lagu ini kayak menjadi titik apa ya, titik renungan gitu lah, bahwa kita diingatkan bahwa sesempurna apapun yang kita miliki, eh, kita harus sadari bahwa ketika kita berhadapan dengan orang tua, terlebih dengan siapapun lah ya, eh, kita jangan memasukkan ekspektasi yang terlalu tinggi juga gitu lah. Lakuin aja yang terbaik, lakuin aja ikhtiarnya. Kalau ada sesuatu yang harus diobrolin. Karena buat saya komunikasi itu sangat penting di hubungan apapun. Kalau kita nggak ada komunikasi yang baik, pasti jalannya juga nggak baik. Ya. Ya kan? Jadi lagu ini eh, mewakili teman-teman yang relate dengan masa-masa tanda tanya dalam kehidupan. Oke. Ya. Tapi intinya adalah bukan hashtag bukan pahlawan super, semoga menjadi satu inspirasi dan bermanfaat buat teman-teman. Baik. Video klipnya sudah jadi. Sudah jadi, saya belum lihat, masih dirahasiakan. Kemarin juga video klipnya Mas Alan dari tim New Music yang buat, dan teman-teman Om Jeffrey juga, dan banyak dibantu dengan menggunakan hati. Karena jujur di single ini saya cuman ingin bermanfaat aja, ya bermanfaat. Ya alhamdulillah kalau pada akhirnya ini bisa menjadi lagu favorit teman-teman nantinya dan menjadi viral kalau bahasa sekarang, buat saya itu kan bonus ya. Ya yang penting aku kasih sesuatu lagu, mempersembahkan lagu ini dengan segenap hati dan perasaan saya. Dan seluruh tim yang sudah bantu, manajer saya, Rani yang Gen Z loh dia. Aku berhadapan dengan bekerja dengan Gen Z yang punya banyak ide yang kadang di kepala susah dikeluarin, tapi oh ternyata ini loh, harus begini loh, begini. Jadi kita sama-sama merangkul supaya lagu ini bisa bermanfaat. Itu ya, itu aja. Kapan dirilis dan di mana bisa nonton? Bisa Wah, lihat? oke, dirilisnya insya Allah akhir bulan ini atau di awal Desember ya, paling telat ya mungkin ya. Tapi dalam minggu ini kita udah keluarin teaser-teasernya supaya bikin kepo, Sudah penasaran. ya kan, bikin penasaran apa sih gitu kan ya. Karena video klip ini juga sayanya nggak terlalu dimunculkan banyak, lebih bercerita Gambar. ya gitulah. Gambar yang bercerita. Gambar yang bercerita. Ada sahabat, ada orang yang profesional menerjemahkan lagu yang diciptakan Kak Adrian Worau ini supaya lebih meaningful ya, supaya dapat gitu lah. Karena kalau bikin video klipnya hanya muka saya yang disorotin, mungkin teman-teman udah bosen kali ya. Dan saya juga merequest bahwa gue juga nggak usah banyak-banyak di video klip ini, mukanya sekelibat-sekelibat aja, yang penting kepingin banget pesan lagu ini supaya sampai, intinya gitu ya. Semoga hasilnya baik ya, dan segera rilis insya Allah dalam waktu dekat ini. Bismillah. Oke. Kak, terakhir harapan untuk karir musik ke depannya apa nih? Ya, saya berharap musik Indonesia tetap maju, tetap
bisa memberikan warna-warna yang eh, indah dan nada-nada yang baru juga yang di telinga lebih fresh gitu kan ya. Eh, Walaupun saya juga nggak lari kemana-mana di ballad ya, kalau dipikir-pikir album dari album ke album, dari single ke single, saya jarang bawain lagu yang upbeat gitu kan ya. Memang lebih ke mellow, lebih ke ballad gitu. Tapi ya ballad yang ini beda, semoga bisa jadi warna yang lain juga. Dan musik Indonesia tetap berjalan, adik-adik atau siapapun yang baru terjun di industri musik juga tetap semangat, tetap berkarya, jangan putus asa ya, karena kita nggak akan pernah tahu nasib takdir itu membawa kita ke hal yang lebih baik gitu. Jadi semangat. Oke. Kak, aku pengen dengar suara Kak Lucky langsung dong pakai mic kita. Nyanyiin Boleh minum? lagu yang kemarin. Minum. Maaf ya Kak. Lagu yang baru. Kalau yang baru belum boleh dibacain kata Mas Mas Arul ya? Mas Nurul. Mas Nurul. Kalau mau denger bisa, cuman nggak boleh Nggak record. boleh record. Iya, nanti aku kasih denger ya. Boleh. Di single pertama ini dengan judul Satu Hari Sempurna. Ini kebetulan ciptaan saya sendiri, Oke. dibantu oleh sahabat saya, seorang pianis namanya Soekarno Putra, panggilannya Bung Karno. Dibantu juga dengan Pak produser saya, Pak Nyo. Dan ini rilis waktu itu di... Oh sorry, maaf. Ya, Nggak apa-apa. lanjut. Dan single pertama saya ini rilis di tahun 2022 setelah pandemi ya. Aku nyanyi refnya aja ya. Oke. Judulnya Satu Hari Sempurna. Oke. Jangan kau ubah awan itu menjadi hujan yang gelap. Biarlah kan terus bersinar menerangi datangnya hari. Ingin ku pastikan satu hari sempurna. Wah, keren banget. Terima kasih, Masya Allah. Ya, itu single, maksudnya single setelah saya berada di Nyo Music ya, yang pertama kali saya buat dan memberanikan diri dan di-approve langsung sama Pak Nyo, Bapak produser saya. Dan lagu itu juga membawa kisah hidup saya, akhirnya bisa bertemu lagi sama papa saya setelah 30 tahun kemudian. Ya kan? Wow, udah kasih sinetron. Ya, semoga berkenan. Terima kasih banyak semuanya pemirsa. Kemudian